Sobat Warta Kota, pasti kalian bingung kan? Kenapa sih kok Vina hari ini pakai batik? Karena sekarang aku lagi ada di Batik Bogor Tradisiku. Nah, kita lihat yuk di dalam tuh ada apa aja sih? Katanya di dalam ini ada tempat produksiannya loh. Yuk ikut aku. Aku izin tanya-tanya ya Ibu. Silakan Mbak Vina. Ibu, awal mula tercetus untuk bikin batik itu ceritanya tuh gimana dan awal mulanya itu kapan sih Bu? Iya. Awal mulanya itu begini Mbak Vina. Suami itu kan asli orang Jogja. Kebetulan beliau adalah ketua paguyuban orang Sleman, orang Jogja yang ada di Jakarta. Ya, kebetulan juga pada 2006 yang sama-sama kita ketahui bahwa di Jogja ada musibah gempa ya. Dan jadi suami saya Pak Siswaya itu beliau kebetulan ketua paguyuban orang-orang Jogja yang ada di Jakarta mengadakan bakti sosial. Kebetulan juga itu di tujuannya itu adalah di sentra batik, ya. Dan di sana kita melihat banyak dari pengrajin-pengrajin batik yang off dari kegiatannya karena tidak bisa lagi bekerja, tempatnya runtuh dan mungkin tempat bekerjanya juga tidak lagi berproduksi begitu. Jadi kepikir ketika itu bagaimana ya membantu yang tidak habis saat itu, gitu Mbak Vina. Jadi sekaligus membuka lapangan pekerjaan ya Bu ya bagi korban-korban yang terkena musibah pada saat itu ya Bu. Betul Mbak Vina. Jadi pada saat itu di tahun 2008 itu kami memang membawa 5 orang dari Yogyakarta, kami bawa ke Bogor untuk membuat batik di Bogor. Pada waktu 2008 itu kami pun belum terpikir, belum ketemu motif Bogor itu seperti apa. Jadi kita masih asal membatik aja gitu. Sampai lama-kelamaan ya kita harus punya ciri khas. Akhirnya di tahun 2009 itu kita baru melaunching atau di-launching batik Bogor ini oleh wali kota yang Bapak Diani Budiarto dulu, ya, dengan motif yang pertama kami ciptakan itu adalah motif kujang dan kijang. Wah, luar biasa. Jadi selama 1 tahun berjalan akhirnya dicetuskan ide ya Bu, untuk bikin batik khas Bogor. Betul, gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya Bogor yang tidak ada batik
jadi ada batik. Wah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Nah, Ibu, aku penasaran deh, Bu, arti nama batik tradisiku tuh apa sih, Bu, artinya? Arti daripada nama batik tradisiku adalah sebuah doa. Ya, tradisiku biar bagi mereka yang memakai batik biar menjadikan tradisi. Artinya batik dilestarikan oleh yang memakainya. Betul, betul, Bu, karena banyak banget ya, Bu, di kalangan anak-anak muda itu tuh udah nggak mau tuh pakai batik gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai batik tuh berhenti gitu tradisinya ya, Bu. Betul, paling tidak ya untuk kalangan muda harus mencintai bahwa ini adalah produk dari turun-temurun yang ada di Indonesia, harus dilestarikan. Paling tidak mengetahui proses bagaimana membuat batik dari awal sampai selesai, itu yang pasti harus diketahui. Karena sebenarnya kalau kita tahu prosesnya itu menarik ya, Bu ya. Betul, Mbak Pembuatan Vina. batik. Apalagi mencobanya. Wah, gitu. aku penasaran, aku jadi pengen coba. Boleh, nanti kita coba di belakang Boleh, di tempat Bu. produksi kita mencoba mencanting, Mbak Vina. Iya, boleh. Nah, Ibu, aku penasaran juga nih, Bu, kenapa sih Ibu tuh kepikiran untuk berbisnis batik, Bu? Ya, pada saat itu saya sebagai istri yang notabene ibu rumah tangga, anak-anak sudah besar, tidak ada kegiatan. Jadi kami bagaimana kepikir itu ditunjang lagi oleh kegiatan suami ya waktu itu. Jadi bagaimana berkegiatan yang menghasilkan juga. Akhirnya kepikir batik karena di Bogor belum ada. Oh iya, Alhasil betul. belum ada saingannya. Iya. Ini yang pertama ya, Bu Iya, ya. betul. Ini batik yang pertama di Kota Bogor. Seru banget. Nah, untuk di sini tuh ada berapa jenis batik sih, Bu, dan batik jenisnya tuh apa aja gitu? Ya, batik yang paling pasti yang diakuin oleh UNESCO itu adalah 3 macam. Satu batik tulis, yang keduanya batik cap, yang ketiganya kombinasi batik tulis dan batik cap. Itu yang kombinasi benar-benar gitu ya, Bu, ya? batik. Oh, iya. gitu. Namun untuk di tradisiku sendiri, saya membuat kain bermotif batik yang itu tidak masuk kategori batik karena untuk memenuhi pangsa pasar yang contohnya untuk anak sekolah. Anak sekolah kan harganya pasti murah dan massal. Itu kalau dipakai dengan tulis atau pakai cap itu harganya terlalu tinggi atau terlalu lama. Iya, Jadi betul, otomatis disesuaikan ya, Bu ya. disesuaikan. Iya. Berarti, Bu, untuk prosesnya itu sendiri berapa lama sih, Bu? Kalau untuk batik cap berapa, batik tulis itu prosesnya berapa lama? Ya, kalau hitungan dalam 1 bulan, misalnya untuk pemenuhan batik tulis, kalau memang full kami mengerjakan batik tulis itu bisa maksimal di angka 50 lembar itu kita bisa. Kalau untuk batik cap sendiri dalam 1 bulan, insya Allah 500 kita mampu untuk mengerjakan. 500 potong ya. Luar biasa ya, Bu ya, itu banyak banget loh, Bu. Nah, kita kan batik tradisiku udah terkenal banget nih ya, Bu. Udah banyak lah yang tahu gitu di sini untuk di wilayah Bogor. Kira-kira siapa aja sih, Bu, orang-orang terkenal yang udah pernah main ke sini? Kayaknya aku juga lihat di Instagram banyak ya turis-turis yang pada main ke sini gitu ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah untuk kunjungan-kunjungan itu cukup banyak dari yang lokal maupun yang dari luar gitu ya. Kalau untuk orang terkenal sendiri ya kami yang pasti ingat bahwa pernah dikunjungi oleh Ibu Negara kita, Ibu Ani Yudhoyono. Oh, jadi tadi selain almarhum Ibu Ani, juga ada beberapa ya, Bu, ada ya, beberapa pejabat negara, termasuk luar Ibu biasa. Sandy Dede Yusuf juga udah sini, Bu Atalia juga udah kesini. Wah, keren banget, keren banget. Iya. Karena juga tempatnya luas ya, Bu, ada saung-saungnya juga Ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Dan untuk parkiran tidak masalah karena cukup luas di iya, jalanan ya. betul. Dan ini tuh di pusat kota gitu ya, Bu. Jadi Betul. kita gampang akses ke Iya, sininya iya, gitu Mbak ya, Vina. Bu. Kemudian, Bu, penghargaan yang sudah pernah didapatkan di sini apa aja sih, Bu? Batik tradisiku pertama yang karena setelah batik itu sendiri kami mengangkat produk yang kami namakan mozaik batik seperti ini. Ini mozaik batik. Jadi motif batik, kain batik yang kami tempelkan di beberapa medianya bisa dari gerabah, bisa kayu, bisa kaca dan lain sebagainya. Alhamdulillah produk mozaik ini mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Waktu itu Bapak Ahmad Heriawan mendapatkan produk inovasi Jawa Barat di juara 1.
Kemudian untuk sistem kerja di tradisiku ini kami mendapatkan juara tingkat nasional untuk gugus kendali mutu. Kemudian yang nasional juga ada satu lagi yaitu penghargaan lingkungan. Jadi kami saat membuat batik printing itu, kain printing itu tidak menggunakan zat warna yang berbahaya. Jadi kami zat warnanya yang ramah lingkungan. Kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian dan diterimakannya di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pertanyaan aku yang terakhir, Bu, pembeda batik di batik tradisiku sama di tempat lain tuh apa sih, Bu? Pada dasarnya batik di tradisiku ataupun di tempat lain itu sama prosesnya. Yang membedakan hanya motifnya saja, Mbak Vina. Oh, gitu. Iya, jadi kalau kami karena berada di Kota Bogor, kami mengangkat ikon-ikon Kota Bogor. Oh iya, betul. Iya, mungkin batik lain juga mengangkat daerah lain atau yang lebih klasik yang udah dari zaman dulu memang pengrajin penggiat batik ya pastinya banyak yang lebih senior, lebih mampu, lebih bagus gitu kan. Sedangkan untuk di batik Bogor sendiri karena kami sendiri ya yang asli dari Yogyakarta, jadi bukan asli Bogor. Bogor dari yang tidak ada batik menjadi ada. Wah, luar biasa sekali. Bagus-bagus Ibu, terima kasih banyak sudah membuat batik Bogor ya Ibu menjadi tradisi di Bogor juga gitu. Iya, terima kasih juga Mbak Vina. Ibu, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Ibu. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman media dari Warta Kota, dari Tribun atau media yang lain, seandainya berkunjung ke Kota Bogor, silahkan mampir ke Batik Tradisiku. Di sini banyak loh oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, bisa untuk tambahan koleksi atau bisa untuk ngasih sesama. Silahkan, dipersilahkan datang ke Batik Tradisiku. Siap Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, Tribuners dan Sobat Warta Kota, tadi udah lihat kan keseruanku di Batik Bogor Tradisiku yang beralamat di sini. Jangan lupa mampir ke sini dan ikut keseruanku di video-video selanjutnya. Bye! Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.